Ya, silakan. Makasih, Pak. Baik. Bismillah. Mungkin teman-teman kelompok saya, ada Intan, Maulida, dan juga Kak Fairoh bisa open cam juga. Belum, saya juga belum open cam ya. Maaf, lupa. Oke. Sip. Maulida, Intan, dan juga Kak Fairoh. Absen dulu, absen nih. Takutnya ada yang belum muncul. Maulida hadir. Adira. Intan. Mana Intan? Hadir. Oke. Intan, oke sip. Kak Fairoh hadir ya. Oke. Baik. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman kita dapat berkumpul pada hari ini di matkul akuntansi sektor publik. Insya Allah di kelompok pertama ini kita akan presentasi terkait atau dengan judul akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Yang dimana kelompok ini terdiri dari Afda aja, saya sendiri, ada Intan Dewi saya dan juga Maulida Rizky dan Kak Ufairah Mutiah. Di sini langsung aja kita mulai ya. Nah, di sini kita kontennya atau isinya itu ada empat subbab atau 4 bagian gitu ya. Sebenarnya di FPS itu atau FPS itu cuma 3 ya, cuma kita tambahnya 1 untuk studi kasus ya. Yang pertama itu definisi akuntansi manajemen sektor publik, ya, definisinya apa, terus perencanaan, pengendalian, dan yang terakhir adalah studi kasusnya, gitu ya. Studi kasus dalam sehari-hari, seperti itu. Nah, yang pertama ini definisi akuntansi manajemen sektor publik akan dibawakan oleh saya. Mana nih? Oke. Sip. Nah, bismillah. Ini yang pertama definisinya ya, bagian 1, definisi akuntansi sektor publik. Nah, di sini kita mengacu kepada definisi akuntansi manajemen karena kurang lebih definisi akuntansi manajemen dan juga definisi akuntansi sektor publik hampir sama gitu ya. Hanya beda bidangnya aja atau mungkin tempat kerjanya gitu ya. Dimana kalau di sini artinya akuntansi manajemen adalah sistem pengendalian manajemen yang bersifat integral. Ya, di sini nggak kelihatan lagi nih. Menurut Institute of Management Accountants tahun 1991 memiliki definisi akuntansi manajemen sebagai suatu proses untuk pengidentifikasian, pengukuran, penganalisian, pengakumulasian, penyiapan, pengkomunikasian, informasi keuangan atau finansial, serta penginterpretasian keuangan yang tentunya akan digunakan oleh bagian manajemen perencanaan, ya, evaluasi serta pengendalian. Jadi sini ada hubungan nih, manajemen perencanaan, pengendalian. Itu makanya di sini kita ada 3 cakupan ya, definisi, pengendalian, sama perencanaan. Dan untuk menjamin supaya sumber daya yang digunakan secara akuntabel dan tepat seperti itu. Ada lagi definisi menurut yang lain. Tadi kan menurut Institute of Management Accountants tahun 1991. Di sini ada juga definisi menurut Statements on Management Accounting 1A atau 1A adalah, ini bahasa Inggris ya, baca aja lah. The process of identification, measurement, accumulation, analysis, preparation, interpretation, and communication of financial information used by management to plan, evaluate, and control within an organization and to assure appropriate use of an accountability for its resource. Kurang lebih hampir sama kayak yang sebelumnya, maksudnya itu ya. Nah, di sini pada intinya apa sih maksudnya dari dua definisi ini, apa sih intinya gitu ya. Kita bisa ambil kesimpulan tertarik bahwa definisi ini maksudnya adalah akuntansi manajemen sektor publik tidak memiliki perbedaan mencolok dengan prinsip-prinsip manajemen di sektor swasta ya. Ini kan
Kalau misalnya yang biasanya yang ini tuh akuntansi manajemen tuh biasanya di swasta kan. Nah, kalau di akuntansi sektor publik itu bedanya itu cuman tempat tadi sebutin ya, teman tempatnya bedanya itu ya. Kalau publik berarti pemerintah atau BUMN dan sebagainya, kalau swasta ya berarti ya individual atau corporate gitu ya. Nah, tetapi yang harus garis bawahi ialah sektor publik memiliki perbedaan pada karakteristik serta sifat dibandingkan dengan sektor swasta. Ada beda karakteristik sama sifat ya dibanding sektor swasta gitu. Sehingga penerapannya tidak dapat langsung diterapkan tanpa modifikasi terlebih dahulu. Jadi nggak bisa nih kita langsung asal jiplak aja yang swasta dipindahin ke yang publik gitu. Jadi ada beda karakteristik dan juga beda sifat ya. Jadi harus ada modifikasi terlebih dahulu. Tapi kurang lebih sama. Bedanya cuma dikit aja dari sifat sama karakteristiknya, sama tempat kerjanya seperti itu. Baik, itu untuk definisi ya. Untuk selanjutnya, kita masuk ke bagian kedua yang akan dibawakan oleh Intan. Untuk Intan, mana? Untuk Intan dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Arif. Sekarang kita lanjut ke peran perencanaan akuntansi sektor publik. Nah, sebelum masuk ke peran perencanaan, di sini ada perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Jadi perencanaan dan pengendalian ini merupakan bagian dari satu siklus akuntansi sektor publik, di mana mereka ini saling berkaitan. Jadi harus ada tuh dua-duanya. Kalau misalnya ada perencanaan harus ada pengendalian, begitupun sebaliknya. Nah, di sini tanpa pengendalian perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. Nah, kalau misalnya cuma ada perencanaan aja nih tanpa ada pengendaliannya, itu kayak kita tuh nggak bakal tahu kalau rencana itu udah berjalan baik atau belum. Sedangkan kalau nggak ada perencanaannya, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding gitu. Jadi kita nggak tahu nih, nggak ada tolak ukur bahwa organisasi itu dikatakan sukses atau tidak karena sebelumnya kita nggak punya tujuan dari organisasi tersebut. Gitu. Nah, sekarang lanjut ke definisi perencanaan. Perencanaan adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh untuk mengintegritaskan dan mengkoordinasi seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan tersebut. Nah, jadi perencanaan ini dimulai dari penetapan suatu tujuan. Nah, dari tujuan tersebut kita bisa menemukan rencana-rencana atau mencari rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut, di mana rencananya tersebut pasti kita bakal milih rencana yang bersifat strategis untuk mencapai tujuan kita. Nah, perencanaan ini sangat penting dilakukan karena untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang sekiranya itu bakal terjadi atau enggak, yang bisa diperkirakan atau tidak. Nah, misalnya kejadian yang bisa diperkirakan itu kan jika kita membuat planning, biasanya kan kita membuat planning A, B, sampai C kan. Nah, itu kan berarti kita udah tahu dong kejadian apa yang bakal terjadi. Makanya kita bikin planning sampai beberapa planning gitu. Sedangkan yang kejadian yang tidak bisa diperkirakan itu misalnya seperti adanya COVID sekarang ini. Misalnya dari tadinya pemerintah ini tidak punya anggaran dana untuk COVID, sampai akhirnya mereka harus membuat rencana baru untuk COVID ini, seperti misalnya bansos, terus dana vaksin, maupun kuota mahasiswa. Nah, nanti untuk contoh dari perencanaan ini akan dijelaskan di materi selanjutnya. Nah, sekarang lanjut ke peran perencanaan. Di sini peran perencanaan ada dua. Yang pertama, pemberian informasi historis. Jadi, perencanaan di sini mempunyai peran untuk memberikan informasi data-data sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya kepada pihak yang membutuhkan seperti pihak internal organisasi. Nah, yang kedua, prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Jadi, di sini perencanaan itu mempunyai peran untuk menciptakan strategi-strategi baru karena misalkan gini, karena tadi kita udah punya informasi historis dari data-data sebelumnya, pastinya kita bakal nentuin strategi baru dong untuk menjalankan rencana-rencana tersebut dengan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya gitu.
Jadi kalau yang pertama itu mengenai informasi data-data sebelumnya, kalau yang kedua untuk strategi di masa depan. Lanjut ke selanjutnya. Perencanaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, rencana strategis, dan yang kedua, rencana operasional. Nah, rencana strategis ini proses pengambilan keputusan atau atas program-program yang akan kita laksanakan oleh organisasi, misalnya menentukan visi dan misi dari organisasi tersebut. Terus yang kedua, rencana operasional. Nah, rencana operasional ini merupakan rencana yang memusatkan pada operasi jangka pendek, misalnya perencanaan yang berhubungan dengan dana yang dibutuhkan untuk aktivitas operasional dari organisasi tersebut. Terus selanjutnya ada informasi sebagai alat perencanaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama informasi yang sifatnya rutin atau ad hoc. Nah, informasi yang sifatnya rutin ini contohnya itu seperti informasi laporan keuangan bulanan, triwulan, tahunan, kan itu sifatnya rutin ya. Terus selanjutnya ada informasi kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau informasi kuantitatif ini yang berkaitan dengan angka, seperti laporan keuangan tadi. Dan informasi kualitatif, kalau informasi kualitatif ini, misalnya itu seperti apa sih pengaruh, apa sih yang mempengaruhi pendapatan dari organisasi tersebut, misalnya apakah dia berkurang kenapa atau bertambah tuh kenapa, itu informasi kualitatif. Terus yang ketiga, informasi disampaikan melalui saluran formal maupun informal. Nah, kalau yang melalui saluran formal ini, dia melalui rapat-rapat komisi, rapat-rapat, pokoknya dia lebih formal lah sifatnya. Sedangkan yang informal ini, dia contohnya itu seperti chat pribadi gitu. Nah, sedangkan kalau di akuntansi manajemen sektor publik ini, kita lebih sering menggunakan saluran yang formal karena di dalam akuntansi sektor publik ini kan memerlukan transparansi. Jadinya kalau misalnya cuma melalui chat pribadi kan mereka jadi kayak kurang tuh transparannya dari data-data yang udah kita buat. Sekian, dikembalikan kepada Arif. Baik, terima kasih untuk Intan atas penjelasannya di bagian kedua, yaitu peran perencanaan akuntansi sektor publik. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke peran pengendalian yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Maulida, itu ya. Oke, disampaikan oleh Maulida. Maulida, persilakan. Terima kasih Arif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian. Yang pertama, di sini ada pengertian sistem pengendalian. Sistem pengendalian merupakan proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Yang mana sistem pengendalian manajemen sektor publik ini berfokus bagaimana melaksanakan strategi organisasi itu secara efektif agar tujuan organisasi itu dapat dicapai dengan baik. Yang kedua yaitu proses pengendalian, yang mana di mana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan, yang mana dilakukan secara formal dan informal. Kalau secara formal itu seperti perumusan strategi, perencanaan strategi, penganggaran operasional, dan evaluasi kerja. Dan yang informal itu seperti pertemuan informal, diskusi, komunikasi langsung. Selanjutnya aktivitas pengendalian manajemen. Aktivitas pengendalian manajemen yang pertama ada perencanaan, yaitu merencanakan suatu organisasi tersebut agar berjalan dengan baik. Yang kedua, koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi. Yang ketiga, komunikasi informasi. Yang keempat, mengambil keputusan. Yang kelima, motivasi individu agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Yang keenam, pengendalian. Yang ketujuh, penilaian kerja. Selanjutnya, yaitu
peran pengendalian. Di sini dari tipe dan teknik. Pengendalian itu dibagi menjadi 3, yaitu preventif, operasional, dan kinerja. Yang pertama yaitu pengendalian preventif. Pengendalian ini dilakukan sebelum berjalannya proses manajemen sehingga meminimalisir kesalahan dan merencanakan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi tersebut berbentuk program-program kerja yang harus diselesaikan dan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek yang direncanakan. Perencanaan yang detail akan sangat membantu organisasi dalam beroperasi dengan sedikitnya kesalahan, dan hal ini tentu saja berdampak pada efektivitas serta efisiensi kerja. Selanjutnya itu pengendalian operasional. Tipe pengendalian operasional merupakan waktu di mana manajemen melakukan pengawasan terkait pelaksanaan atau operasional organisasi, yaitu dalam bentuk berjalannya program-program kerja yang disusun. Alat pengawasan pada tipe pengendalian operasional ini adalah anggaran yang dibuat di awal tahun untuk setiap program kerja yang dibuat. Anggaran dana ini akan menjadi alat yang menghubungkan antara perencanaan dengan pengendalian. Selanjutnya pengendalian kinerja. Pengendalian kinerja yaitu dilakukan apabila sudah selesai semua pengendalian preventif dan operasional, maka dilakukan pengendalian kinerja. Melalui program pengendalian kinerja ini dapat mengevaluasi terhadap kinerja tahun terkait bisa berdasarkan poin-poin yang sudah dicapai pada setiap program yang sudah direncanakan dari awal atau dibandingkan dengan kinerja tahun lalu sebagai standarnya. Selanjutnya yaitu struktur pengendalian manajemen. Struktur pengendalian manajemen harus didukung oleh struktur organisasi yang baik yang termanifestasi dalam bentuk struktur responsibility center. Struktur responsibility center adalah unit organisasi yang mana dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas responsibility center yang dipimpinnya. Tujuan responsibility center yang pertama sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, memudahkan pencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal concurrence. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetisi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, sebagai alat pengendalian anggaran. Yang kedelapan, tanggung jawab manajer responsibility center adalah menciptakan hubungan optimal antara sumber daya input yang digunakan dengan output yang dihasilkan dikaitkan dengan target kinerja. Sekian, terima kasih. Udah next slide belum? Oke. Arif masih di mute. Masih di mute ya? Arif, mic-nya Arif. Mic nyalain. Lupa. Harusnya biar. Terima biar. kasih untuk Maulida atas penyampaian pengendalian di bagian 3, tapi saya juga akan ada masih tetap di pengendalian yang akan disampaikan oleh Kak Fairo. Untuk Kak Fairo dipersilakan. Lupa, punten ya.
Terima kasih kepada Arif atas waktunya. Baik, aku akan melanjutkan materi yang tadi udah disampaikan oleh Maulidia tentang bagaimana pengendalian itu. Kurang lebihnya sama sebenarnya. Yang tadi kita bahas sih sebenarnya ini tentang pengendalian gitu ya. Terdiri dari ada 5 gitu. Untuk yang sektor yang formal ada strategi, ada formulasi, ada planning, penganggaran, operasional, dan evaluasi kerja. Gitu. Mungkin langsung akan aku bahas satu persatu. Dari bagian strategi itu ya. Dari bagian formulasi bagaimana pemerintah ini memformulasikan strateginya dalam memanajemen suatu permasalahan dalam akuntansi sektor publik ini gitu. Masuk lagi ke planning ketika formulasinya itu mungkin seperti bahan bakunya gitu ya. Akhirnya digodok gitu, dimasak di planningnya itu bagaimana mereka mungkin rapat dewan dan segala macam di sana disebut direncanakan, didiskusikan dan segala macam dan masuklah ke intinya yaitu penganggaran sebagaimana yang udah sampaikan sama Intan juga sebelumnya itu tentang perencanaan ya, di perencanaan. Tapi di sini mungkin penganggaran adalah lebih ke arah kalau teman-teman tahu mungkin seperti APBD, APBN kayak gitu, penganggaran. Setelah dianggarkan barulah direalisasikan dalam bentuk operasionalnya gitu, dalam bentuk dalam bentuk apa sih kalau kegiatan-kegiatannya gitu kan. Program kerjanya baru di akhir ada evaluasi kinerja. Sebenarnya ini sistemnya itu kalau kita analogikan mungkin sama seperti sebuah organisasi gitu ya, mungkin katakan aja Ormawa, mungkin ISEF, BEM atau LDK gitu, atau SAF atau yang lainnya gitu, sama dimanapun organisasi gitu kan namanya pengendali manajemen kurang lebih akan sama bentuknya gitu dengan sebelum melakukan melakukan jabatan gitu ya, melakukan amanah dalam jabatannya kan ada mubes, ada musyawarah besar gitu, mendiskusikan apa aja program-program setahun ke depan misalnya gitu. Karena itu mungkin mubes itu ada di formulation dan di planning gitu. Lanjut ke anggarannya juga di mubes itu juga kan ada bagaimana kita bagaimana sih nanti program-program ini akan berjalan dan berapa biaya yang dibutuhkan gitu. Kira ke operasional dan langsung ke realisasinya baru di akhir ada evaluasi seperti itu. Selanjutnya next slide. Oke, untuk next slide-nya mungkin ini sebenarnya nggak ada di SAP, tapi biar teman-teman lebih paham sebenarnya apa sih yang kita bahas dari tadi gitu ya. Apa sih sebenarnya akuntansi manajemen sektor publik ini gitu. Makanya kita setelah berdiskusi bersepakat untuk menampilkan studi kasus. Gitu. Nah, studi kasusnya ini nanti ada beberapa juga poin dan ada beberapa kasus. Yang pertama yang akan aku sampaikan di sini tentang yang sekarang sedang kita alami gitu ya, pandemi, dan itu kan masuknya ada force major gitu, nggak direncanakan, nggak bisa diketahui kapan terjadinya gitu, dan tapi ketika sudah terjadi ya harus dimitigasi gitu risikonya. Ketika memang ada pandemi, maka bagaimana nih pemerintah bergerak cepat dalam menanggulangi bencana ini gitu. Maka adalah bantuan dana sosial, bansos gitu. Terus ada juga kuota gratis, KIP, Kartu Indonesia Pintar, terus PKH, dan lain sebagainya gitu. Ada berbagai program-program dan itulah yang tadi kita sebutkan gitu, perencanaan di poin-poin sebelumnya gitu. Yang dimaksud dengan perencanaan apa sih? Ini yang direncanakan gitu, program-programnya gitu. Dan alhamdulillahnya ternyata kan sekarang pun udah terrealisasikan gitu ya. Oke, baik, lanjut. Silakan. Next slide. Nah, kenapa sih harus ada pengendalian? Nah, ini kenapa alasannya harus ada pengendalian. Mungkin juga teman-teman udah tahu ya. Ini kasusnya viral banget gitu. Maksudnya happening lah. Apalagi di awal-awal pandemi dan nggak ada yang nyangka gitu. Satu dunia itu merasakan efeknya dari pandemi ini gitu. Tapi kok ada ya, maksudnya yang gimana gitu. Hati nuraninya di mana, tapi masih bisa aja gitu menyelewengkan dana bansos gitu kan. Nah, itulah mungkin kita nggak tahu ya gimana
hati manusia gitu. Tapi intinya inilah salah satu mengapa alasan dari harus adanya pengendalian gitu agar tidak ada penyelewengan. Nah, di sini ada kasus penyelewengannya yaitu adalah ketika Menteri Sosial ya yang kemarin ternyata ketahuan menyelewengkan dana bansos gitu. Lanjut. Nah, mungkin ini lebih ke arah for FYI aja, for your information gitu. Dan mungkin lebih bisa teraplikasikan sama teori-teori yang sebelumnya udah kami sampaikan gitu ya. Sebelumnya udah ada teori, definisi, ada perencanaan, ada pengendalian. Nah, apa sih sebenarnya akuntansi manajemen sektor publik itu? Nah, mungkin kita ambil kasus contohnya dampak pandemi ini pada ekonomi RI Republik Indonesia ya. Otomatis kemiskinan meningkat karena kan banyak yang di PHK, terus ya ekonomi global juga turun gitu, banyak yang bisnisnya harus tutup dan segala macam gitu kan. Banyak yang akhirnya ter-PHK, angkatan kerja itu terdampak gitu. Ada 29,12 juta, ada juga yang menambah angka pengangguran, defisit APBN gitu. Kita tahu semua negara mungkin berdampak ya karena pandemi ini gitu. Terus, nah di sini nih ada 9 langkah pemerintah menghadapi COVID. Nah, ketika memang pertama kali baru terdampak COVID gitu ya, kita mungkin juga pemerintah juga kan bingung gimana menyelesaikannya gitu, karena memang baru pertama kali dan belum pernah juga gitu. Dan akhirnya ini loh yang bisa dilakukan oleh pemerintah seperti koordinasi, perencanaan, dan pemantauan. Nah itu yang tadi teori-teori yang udah kita sampaikan sebelumnya, komunikasi, risiko, dan segala macam ya. Terus mungkin yang paling spesifik dan terlihat adalah campaign prokes ya, protokol kesehatan, mungkin menyediakan masker-masker gratis. Nah itu kan juga butuh penganggaran, butuh perencanaan dan segala macam. Nah ini yang kita sebut sebagai manajemen sektor publik gitu. Yang melakukannya adalah pemerintah atas permasalahan-permasalahan di negara ini gitu. Tapi apakah hanya pemerintah yang harus tahu? Ya enggak kan, karena kita juga sebagai warga negara ya wajib tahu apa yang terjadi di negara dan bagaimana pemerintah menjalankan pemerintahan ini, dan bisa jadi harusnya kita juga sebagai yang bisa memberikan kontribusi seperti itu. Next slide, inilah solusi terakhir, solusi pemerintah. Mungkin juga ini sekedar informasi aja, ada kisru bansos DKI dengan Anies versus pusat gitu ya. Banyak sih ya, karena mungkin juga kejadiannya nggak terduga, tapi banyak kepentingan-kepentingan yang bertabrakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Jakarta gitu. Terus juga ada di sini mungkin tadi sebagai salah satu contoh konkretnya dari yang penganggaran gitu. Ada daftar bansos BLT dan subsidi cair yang akan cair bulan Maret 2021 gitu. Ada sembako bentuknya kan, ada yang bentuknya sembako, ada yang bentuknya tunai, ada yang bentuknya diskon dari token listrik. Nah itu kan juga harus ada koordinasi dengan PLN, dengan kementerian apa kayak gitu kan. Terus bagaimana bisa itu terrealisasi dan langsung diterima oleh masyarakat, itu kan pasti harus ada perencanaannya, bagaimana pengendaliannya agar tepat sasaran yang menerima bantuan gitu. Dan yang terakhir ada ini ya, Kartu Indonesia Pintar dan Prakerja gitu kayak. Ya yang terakhir itu. Itu sih mungkin kurang lebihnya yang menjadi contoh gitu. Semoga teman-teman dengan dihadirkan contoh-contoh ini lebih paham dengan teori-teori yang sebelumnya udah kelompok kami sampaikan gitu. Mungkin sekiannya dari kelompok 1, atau lanjutkan aku kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Vero atas penyampaian yang sangat singkat, padat, dan jelas terkait studi kasus. Ini nggak mati kan mic-nya? Alhamdulillah nggak ya. Oke, mungkin itu saja untuk dari kelompok 1 terkait mana ini? Ada definisi, ya definisi tadi diambil dari dibandingin ya, perbandingan antara swasta sama publik, sudah pengendalian, perencanaan, pengendalian, dan juga studi kasusnya. Nah, itu dari kelompok 1 untuk penyampaian materi terkait akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk kelompok 1 ini, mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin ada yang kurang paham
atau mungkin ada yang masih ya, bisa jadi ada gitu ya, tapi semoga aja nggak ada pertanyaannya gitu. Tapi mangga boleh kalau ada pertanyaan dibuka pertanyaan dari sekarang, mungkin nanti akan dikolektifkan terlebih dahulu dan setelah itu kita jawab bersama-sama gitu. Atau mungkin kalau misalnya jawaban langsung jawab seperti itu ya. Mangga. Iya, maaf Pak. Apa sih ada ini Rafli Umar mau masuk belum di HCC Pak katanya. Nah, udah masuk ya Bon. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau ingin ditanyakan? Mungkin dikasih waktu kali ya, semenit nih. Semua semenit kan lumayan lama semenit. Teman ini. Oh ya, yang bagi mau lihat PPT-nya bisa lihat di kelas ya, udah dikirim PPT-nya di kelas. Mungkin ada yang mau melihat-lihat, menengok-nengok ya, bisa dilihat situ dulu. Ditunjuk aja mungkin Rif, suruh nanya atau enggak suruh ngasih pernyataan kesimpulan gitu. Oh, jangan Kak, kaget tiba-tiba. Kan bebas, terserah moderator dong. Siapa biasanya gitu kan? Ya biasanya nanya ini, kalau nggak nanya biasanya udah paham ini. Jadi mungkin kita nggak usah tanya-tanya, udah paham kayaknya ini ya. Nanti mungkin pertanyaannya dari Pak Asmeldi aja mungkin untuk teman-teman gitu ya. Jadi mungkin penjelasan dari kita semua ini udah cukup jelas ya. Jadi tanpa ada keraguan sedikit pun udah jelas. Atau mungkin teman-teman lagi paha tidur ini ya. Enggak mungkin kan ya, enggak mungkin. Enggak. Udah jelas kok. Tidak dong, Rif. Iya. Lagi ngapain jam? Woi, supi ya. Ngapain ini? Gitu lah biasa. Oke, udah lebih dari semenit ini ya. Mungkin udah pada paham ya. Oke, coba dikasih pertanyaan ulang ya. Bagaimana teman-teman udah pada paham jelas atau bagaimana? Kalau misalnya jelas, paham, bilang udah jelas gitu. Kalau misalnya belum paham, belum, tanya aja. Saya mau ditanyakan, tanyakan aja langsung. Udah jelas kakak. Gak jelas bagaimana aja? Jelas, Pak Guru. Gak jelas bagaimana? Jelas, Pak Guru. Oh jelas. Alhamdulillah kalau jelas ya. Baik, mungkin ini benar ya, ada pertanyaan ya. Padahal kita udah siap-siap ini, udah siap-siap, wis mantap ini jawabannya mah. Tapi mungkin emang udah pada paham, jadi kita nggak harus siap-siap lebih lagi. Mungkin udah cukup kali ya. Atau mungkin Pak Asmeldi ada tambahan dari materi kali ini? Serius nggak ada yang nanya ini? Kayaknya udah pada paham kayaknya Pak. Udah pada paham kayaknya ini. Apalagi ini kan masih materi awal ya, mungkin udah pada paham terkait penjelasan ini. Belum terlalu ribet kayaknya Pak penjelasan mesinnya materi ini. Jadi teman-teman juga paham, gampang cepat pahamnya gitu. Iya. Ya, jadi Jadi poinnya ya di dalam materi akuntansi manajemen sektor publik ini tadi
di awal kan sudah disampaikan ya bahwa atau dalam pertemuan awal saya juga sudah menyampaikan ya ini kan akuntansi manajemen ya, cuman bedanya di sektor privat dan sektor publik gitu. Nah, kira-kira kalau dari penjelasan tadi kan sebenarnya apa sih sebenarnya yang membedakan ya kan kalau akuntansi manajemen kan udah belajar ya, mata kuliah akuntansi manajemen kan udah dapat gitu ya. Nah, itu isinya apa sih akuntansi manajemen yang dipelajari di yang dalam mata kuliah yang tersendiri itu gitu ya, dengan penjelasan singkat tentang akuntansi manajemen di sektor publik ini gitu ya. Meskipun intinya sama-sama akuntansi manajemen ya, akuntansi manajemen itu kan pengendalian lah gitu ya, pengendalian manajemen. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang membedakan di dalam akuntansi manajemen yang di sektor privat gitu ya dengan akuntansi manajemen yang di sektor publik gitu. Nah, bisa nggak lebih lebih spesifik gitu ya, lebih spesifik lagi di mana bedanya gitu ya. Nah, dari apa yang kita pahami di akuntansi manajemen yang ada yang kita pelajari dalam satu mata kuliah tersendiri itu. Begitu, mungkin bisa lebih diinikan lagi, dieksplor lagi gitu sama kelompok yang presentasi. Sebenarnya udah ada sih Pak untuk dieksplor atau mungkin perbedaannya, cuma belum cantumin aja gitu. Ini saya juga kalau misalnya emang nanti ada yang mau bertanya terkait perbedaan itu, saya udah siapkan jawabannya Pak gitu. Cuman karena emang ada yang jawab ya saya keep aja jawabannya gitu. Mungkin nanti kalau misalnya emang diminta untuk dikirim lagi ulang, saya masukin perbedaannya, saya kirim ke Bapak. Ya udah sok dijawab. Di sini aja. Perbedaannya ya dijawab. Ditampilkan aja di sini. Biar memperkaya. Biasanya kalau udah dikirim nanti nggak ada yang baca itu. Mungkin saya kalau ada. Mana ini ya? Di sini mana? Mana ini? Tapi ini jawabannya masih di ini Pak, masih di webnya gitu, masih dalam sumbernya, belum saya pindahin. Nggak apa-apa. Oke, aku nyoba jawab dulu kali ya, Rif. Oh boleh. Oke, baik. Aku akan nyoba sedikit menjawab mungkin dari beberapa diskusi sebelumnya sama teman-teman di kelompok. Memang sebenarnya yang kita bahas ini kan memang akuntansi manajemen gitu ya. Jadi yang nggak ada sebenarnya dasarnya mungkin nggak jauh beda sama sektor swasta gitu dengan sektor publik. Nah, dan inilah perbedaannya ya di sektornya gitu, sektor swasta dan sektor publik. Untuk sektor swasta, jadi putus nggak sih? Lumayan jelas. Oke. Nah, jadi perbedaannya adalah di mungkin prinsip dasarnya. Ketika swasta mungkin ada juga yang prinsip dasarnya adalah untuk mencari profit gitu kan, untuk mencari keuntungan laba. Nah, itulah perbedaannya. Untuk di sektor swasta gitu. Karena ini kita berbicara pemerintah, tapi pemerintah juga kan ada yang juga mencari laba ya. Nah, itu kan nanti akan terbagi lagi gitu. Cuma untuk pemerintah ini lebih banyak ya di sektor bagaimana melayani masyarakat, melayani warga negara itu gitu kan. Dan perbedaannya juga akan terletak di input dan outputnya gitu. Inputnya ketika kalau di swasta adalah modal, terus hutang atau segala macamnya gitu kan. Tapi kalau di swasta kan, di pemerintah itu kan pajak gitu. Terus pemasukan negara seperti itu. Dan outputnya juga akan berbeda ketika tadi yang udah aku sebutkan bahwa ketika di swasta adalah laba bagi hasil dan segala macamnya, tapi ketika di pemerintahan ini ya adalah bagaimana pelaksanaan efisiensi dari proker yang udah direncanakan oleh berbagai kementerian itu
dan bisa terrealisasikan, bisa tersalurkan dengan baik. Dan perencanaan yang baik itu kan ketika memang APBN-nya, APBD-nya itu ya habis gitu untuk benar-benar untuk kegiatan program yang telah direncanakan sebelumnya gitu. Kurang lebih mungkin itu perbedaannya. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, silahkan. Oke, mungkin bisa saya tampilkan mungkin itu. Sebenarnya sih udah hampir semuanya atau mungkin sebagian dari Kak Fairah yang disampaikan. Nah, tapi untuk lebih detailnya bisa saya tampilkan. Ya, tampilin aja apa-apa. Oke. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan jelas ya? Atau mungkin kurang gede, saya gedein. Kelihatan. Oke. Ya, cukup. Nah, di sini ada 5 perbedaan ya untuk yang manajemen swasta atau yang biasa sama yang publik, yang perusahaan, yang BUMN dan sebagainya. Di sini yang pertama itu adalah tujuan perusahaannya, terus yang kedua sumber pendanaan, yang ketiga bentuk pertanggungjawaban, strukturnya, yang keempat dan yang kelima karakteristik anggaran dan sistem akuntansinya. Nah, di sini yang pertama itu jelas ya, kalau tadi kan udah jelasin sama Kak Fairah, kalau misalnya tujuan yang swasta, manajemen swasta itu adalah untuk laba, untuk mendapatkan profit gitu. Tapi kalau publik dia enggak mengincar yang namanya laba atau profit. Dia lebih mementingkan ya penting pelayanan terhadap masyarakat atau publik itu baik gitu, maksimal dibanding profit seperti itu. Jadi sektor yang maksudnya tujuan utama paling utama itu adalah kalau untuk swasta itu adalah profit atau laba, kalau untuk publik itu untuk pelayanannya ditingkatkan. Jadi lebih utama pelayanan dibanding profit. Malah profitnya keberapa gitu ya. Yang paling utama itu adalah untuk memaksimalkan pelayanannya gitu. Nah, di sini ini juga bisa baca ya. Di sini ada beda juga katanya. Kalau misalnya sektor publik tidak ada laporan laba rugi. Nah, itu. Kalau misalnya swasta ada. Karena apa? Karena untuk bisa diketahui bahwa perusahaan ini maju atau mundur seperti itu. Nah, kalau publik enggak. Tuh. Yang kedua, sumber pendanaan. Di sini sumber pendanaannya istilah manajemen keuangan disebut suatu modal ya. Kalau perusahaan nah, ada statistik bentuk, jenis dan tingkat risiko gitu. Kalau sektor publik memiliki sumber pendanaan yang berasal dari pajak dan retribusi, charging for service, laba badan usaha milik negara, pinjaman pemerintah, berupa utang dan sebagainya. Nah, kalau misalnya publik itu dia banyak banget sumber pendanaan ya, dari berbagai sektor dia bisa dapat pendanaan. Nah, kalau swasta cuma 2 sumbernya, internal sama eksternal itu. Kalau misalnya internal meliputi bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan dan juga modal si pemilik perusahaannya, owner-nya gitu ya. Dan yang kedua adalah kayak keutang bank, penerbitan obligasi, saham dari dana publik seperti itu untuk semua pendanaannya. Dan yang ketiga bentuk pertanggungjawaban. Nah, kalau di sini swasta memiliki pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham nih, ya yang diberikan. Itu kalau untuk swasta. Nah, kalau misalnya pihak publik, yang publik ini dia bertanggung jawab dari pihak manajemen terhadap masyarakat. Karena yang digunakan dana yang digunakan di sektor publik adalah dana masyarakat juga itu sendiri gitu ya, dari pajak, dari ini dan sebagainya gitu ya. Bedanya kalau misalnya swasta dari keuntungan laba profit sendiri. Kalau misalnya publik kan dia dari masyarakat itu sendiri gitu ya dananya. Makanya pertanggungjawabannya itu langsung diserahkan ke masyarakat, gitu. Bukan ke pemegang saham di swasta. Gitu. Nah, itu untuk pertanggungjawabannya. Untuk struktur lembaganya. Nah, ini juga beda Mas ya. Nah, kalau misalnya sektor publik bersifat birokratis, ya, kaku dan juga hierarkis. Jadi nggak fleksibel lah gitu. Jadi ya seperti yang kita tahu ya, orang pemerintahan itu biasanya kaku gitu ya, nggak fleksibel. Nah, ini maka itu yang udah ngelotok di pemerintah seperti ini karena beda dibanding yang swasta itu lebih fleksibel gitu. Nah, lebih fleksibel kenapa di perusahaan swasta? Karena mengalami perubahan sesuai kondisi
Kalau misalnya di publik kan dia udah ada pasar-pasar dan sebagainya, dia udah kaku lah gitu ya, tetap seperti itu. Nah, faktor utamanya apa yang membedakan sektor publik dan sektor swasta? Itu pengaruh politik yang tinggi pada sektor publik, sehingga organisasi akan berpengaruh terhadap suatu organisasi. Ya, seperti yang kita tahu ya, kalau ada politik dan sebagainya, struktur itu bisa berubah sewaktu-waktu atau moodnya pemimpin lah gitu ya. Jadi bisa diubah dan sebagainya. Beda sama swasta, kalau swasta itu kan ya tergantung prestasi, kinerja dan sebagainya itu bisa berubah strukturnya. Tapi kalau isu publik itu dia tergantung isu politik atau kekuatan politik bagaimana bekerja seperti itu. Jadi ya gimana atasan lah gitu. Sektor publik itu ya. Yang terakhir adalah karakteristik anggaran dan sistem akuntansi. Di sini sektor publik melakukan publikasi. Jadi apa namanya, anggaran dan sebagainya itu dipublikasiin kepada masyarakat. Jadi bisa dikritisi, didiskusikan atau alias terbuka ya, transparan seperti itu. Ini publik nih. Anggaran bukan rahasia negara, tapi harus diketahui oleh masyarakat. Nah, kalau pada sektor swasta, anggaran bersifat tertutup dan rahasia perusahaan. Beda ya, gitu. Nah, sistem akuntansi juga yang dipakai pada sektor swasta adalah akuntansi berbasis akrual. Ya, teman-teman udah pada tahu lah ya akrual kayak gimana. Nah, kalau misalnya publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas. Ya. Nah, seperti ini. Itu 5 perbedaan akuntansi swasta dan juga publik. Oh, ya. Mungkin itu untuk jawaban dari kelompok kami, Pak ya. Mungkin cukup atau mungkin ada yang mau tambahin juga boleh. Ya, bagus itu. Itu di-sharing aja, siapa? Arif ya. Di-sharing boleh. Nanti presentasi ini nanti akan saya upload di Google Classroom biar teman-teman yang lain juga bisa lihat gitu ya. Oke, siap, Pak. Bisa Nanti lihat. berarti dikirim ulang, Pak ya, untuk PPT-nya. Kirim aja, Oke, nggak siap. apa-apa. Bagus itu udah. Ya udah itu memang itu yang ingin yang ingin saya yang perlu tambahan penjelasan gitu ya, karena tadi di awal saya lihat itu tidak ada ya. Yang lain-lain saya kira sih sudah cukup bagus ya. Kalau tadi yang preventif sudah ada ya? Sudah tadi ya, sama yang presentasi terakhir ya. Pengendalian gitu ya. Pengendalian itu kan ada preventif, gitu ya, ada operasional, ada Betul. satu lagi kinerja. Kinerja, gitu ya. ya. Nah itu kan apa tadi? Kalau preventif apa itu? Preventif poinnya apa di preventif itu? Atau contoh produk dari pengendalian preventif itu apa kira-kira? Apa? Tadi yang presentasi siapa tuh yang terakhir? Apa produk dari pengendalian preventif itu apa kira-kira? Ini ininya speakernya dibuka dulu. Tadi kalau nggak salah yang itu Maulida ya, nggak salah ya, yang preventif itu. Fairo atau Maulida tadi? Sebenarnya ada penjelasan kan Maulida, coba mungkin bisa dijelaskan atau mungkin emang kalau atau ini maksud saya ya? gini, coba lebih oke lah tadi udah ada penjelasan, mungkin ini penegasan aja. Apa produk dari pengendalian preventif? Apa produk dari pengendalian operasional? Oh iya. Apa produk dari pengendalian kinerja gitu misalnya. Ya, sebentar Pak. Saya lihat catatan dulu. Sebenarnya ada di materinya di makalahnya, cuma tadi nggak kesebut kayaknya. Sebentar ya Pak. Nah, tadi itu Oke, iya.
Jadi sebenarnya ini mungkin tadi lebih teoris ya, memang kan tadi juga disebutkan itu mungkin bagian sebenarnya teorinya tuh tadi dijelaskan oleh Maulida gitu. Ada yang preventif, ada yang operasional, ada yang setelahnya gitu ya. Nah, kinerja. Mungkin kalau contoh konkretnya, ternyata sebenarnya nggak disebutin sih Pak contohnya nggak ada contohnya. Cuma mungkin penjelasan lebih jelasnya adalah seperti adanya reward and punishment gitu. Itu kan juga mungkin salah satu preventif. Terus seperti pemisahan apa ya namanya, fungsi dan struktur gitu. Pemisahan siapa yang memegang jabatannya gitu. Dalam arti masing-masingnya itu punya kewenangan gitu. Dalam artian nggak serta-merta siapa yang jadi yang ngeluarin uang, yang mengajukan anggaran dan yang belanja itu satu orang, itu kan nggak bisa gitu. Kita juga tahu bagaimana harus ada pembagian hak dan wewenang, dalam arti ada pemisahan gitu. Mungkin akan lebih nah di sini ya preventive control gitu akan lebih baik gitu ketika memang pengendalian internalnya itu baik gitu. Jadi mungkin contoh konkretnya adalah adanya pemisahan wewenang, terus juga adanya some reward and punishment gitu kan. Kalau mungkin teman-teman ada yang berniat atau bercita-cita menjadi PNS gitu, ingin masuk ke ranah pemerintah, itu kan juga ada tingkatan-tingkatan, ada mungkin apa ya, aku nggak terlalu ngerti sih, kayak eselon 1, eselon 2 dan segala macamnya gitu kan. Itu juga mungkin salah satu sebagai pengendalian manajemen gitu. Mungkin di bidang di dalam dalam human resource-nya, misalnya dalam sumber daya manusianya. Tapi ketika dalam ini masih preventif ya. Preventif sebelum melakukan program kerja gitu. Apa aja nih yang nanti kedepannya akan terjadi gitu. Jadi mulai memitigasi resiko gitu. Kira-kira kedepannya karena memang kan setiap kita merencanakan sesuatu pasti akan selalu ada risiko bawaan gitu. Nggak mungkin nggak ada risiko gitu. Di dunia ini nggak ada yang namanya resiko itu nol. Jadi semuanya itu memiliki resiko bawaan gitu ya. Jadi ya harus ada tadi itu. Ada mungkin audit internalnya juga, audit internal pemerintah gitu kan. Makanya kenapa kita di Indonesia tuh punya namanya BPK ya. Benar nggak sih? Ada instansinya sendiri dalam mengawasi bagaimana keefektifan pemerintah dalam merealisasikan program-program kerjanya, seperti itu Pak, kurang lebih mungkin. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan ya, itu ada di mana? Preventif, operasional, atau kinerja? Oh, kalau BPK ya. Gimana teman-teman? Kalau menurut saya sih, kalau Badan Pemeriksa Keuangan di operasional dia. Karena kan kalau preventif itu sebenarnya kan artinya itu preventif itu kan pencegahan itu ya. Sini kan berarti pencegahan, berarti supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan atau kesalahan gitu ya. Contoh kan kayak misalnya ada peraturan, pasal-pasal dan sebagainya, itu kan biasanya sikap preventif kontrol seperti itu. Kalau BPK, kalau menurut saya sih ini di operasional dia, karena kan dia termasuk BPK itu kan termasuk pengawasan juga gitu ya. Karena sini kan jelas nih SPM terkait dengan pengawasan pelaksanaan program melalui anggaran. Kalau menurut saya sih dia di operasional kontrol Pak, kalau BPK itu. Ada yang berpendapat beda nggak? Sama. Sama Pak. Iya sama Pak. Jadi mungkin yang lain nih audiensnya nggak ada yang ngomong audiens. Kalau audiens ada yang mau berpendapat lain gitu. Ayo. Itu adalah opini dari kelompok 1. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menambah. Mungkin ada ingin menyanggah atau mungkin ada saran atau kritik dan sebagainya, mungkin itu ya. Bisa disampaikan saja, kita menerima open house. Sebenarnya sih dari definisi ya, ini kalau nanti ada yang mau ngomong boleh ya, nanti yang teman-teman yang lain ya. Jadi kalau kita lihat dari definisi kan sebenarnya sudah kelihatan ya, preventif itu berarti sebelum, gitu ya. Pengendalian preventif itu berarti sebelum dilaksanakan. Pengendalian operasional pada saat program dilaksanakan.
pengendalian kinerja berarti setelah program dilaksanakan. Evaluasi gitu. Betul. Nah, kira-kira BPK itu masuknya di mana? Di tengah-tengah, di operasional sedang berjalan atau operasionalnya sudah selesai? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai Pak biasanya. Oh, Di iya terakhir kayaknya ya. sih. Kerja harusnya. Sudah selesai ya. Selesai kayaknya Pak ya. Iya, benar. Ya kan? Nah, jadi ini sebenarnya kan, Evaluasi dia. ya gitu ya, lebih tepat ke kinerja gitu kan ya. Nah, itu jadi nanti kalau apa sih preventif ya? Ini definisinya kan sebenarnya udah kelihatan ya. Apa tuh? Preventif perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program. Ya produknya apa ya? Produknya program gitu ya. Produknya program kerja gitu ya. Artinya organisasi sektor publik ini ya dia mau melaksanakan apa supaya pengendalian awalnya ada di mana ya? Dia bikin program atau tidak gitu. Itu ya sebenarnya itu aja. SOP gitu bukan Pak? Nah, kalau SOP itu lebih dikontrol. Oh. Di operasional, maaf ya. Lebih di operasional kontrol karena kan ketika dia melaksanakan program itu caranya bagaimana? Bagaimana dia mengorganisasi apa cara kerja ya? Kalau struktur organisasi di preventif ya, dia udah bikin dulu strukturnya. Gitu ya. Nanti di operasionalnya berarti bagaimana sih cara kerja atasan dengan bawahan? Bagaimana sih prosedur misalnya meminta uang gitu ya. Nah, itu kan ada di SOP. Jadi kalau SOP lebih ke operasional kontrol. Gitu. Nanti semuanya sudah dilaksanakan selesai. Nah, ada pengendalian kinerja. Ya, itu ada MONEF istilahnya ya, monitoring dan evaluasi. Itu kalau biasanya dilaksanakan oleh atasannya. Ya, kalau dilaksanakan oleh pihak eksternal ya salah satunya adalah audit tadi ya, misalnya oleh BPK. Begitu kira-kira kalau untuk pengendalian. Ya itu mungkin yang lain ada yang mau bertanya, ini masih cukup ya? Atau kelompok 2 mau presentasi karena waktu kita ini. Ternyata presentasinya cepat gitu ya. Presentasi dan pemahamannya sih cukup saya kira ya sebagai pemahaman. Alhamdulillah. Mungkin kelompok 2 siap atau bagaimana? Karena tadi kan 1 jam ya presentasi, sekarang masih 1 jam. Makanya banyak yang nanya biar kelompok 2 nggak presentasi. Ayo, kelompok 2 udah siap belum? Atau mungkin Bapaknya ingin menyampaikan mungkin Pak materi lain. Biasanya sih gitu Pak, maksudnya setelah presentasi nanti bakal ada materi dari dosennya seperti itu mungkin. Ya penegasan aja, sebenarnya sih materinya hampir sama gitu ya, relatif sama ya. Tadi sih saya mau menambahkan yang yang tidak ada itu, tapi kan sudah dijawab juga kan, jadi saya pikir itu sudah ada tambahannya. Saya pikir gitu. Secara umum materinya hampir sama gitu ya, sudah sama. Mungkin tadi yang belum gitu ya, misalnya. Tapi ini sih kalau saya lihat di pemerintahan sih masih secara teoritis ya, yaitu adalah tentang investasi gitu ya, nah, tentang tambahan investasi. Ya, nah jadi kalau secara teori gitu ya bisa saja anggaran pemerintah itu berlebih gitu ya, nah, gitu ya. Walaupun kalau secara praktek di pemerintahan kita sekarang kan relatif tidak gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya anggaran berlebih gitu ya, maka itu bisa dilakukan dalam dananya itu bisa dilakukan untuk investasi gitu ya. Nah tapi memang ini kalau di kebijakan APBN kita sekarang gitu ya, memang ini kan nggak ada seperti ini ya. Tapi secara teori mungkin bisa gitu ya. Jadi ketika ini anggarannya berlebih maka kemudian dilakukan investasi. Kalau di APBN yang berlaku sekarang itu kan kalau misalnya ada anggaran lebih gitu ya, maka dia menjadi SAL ya, jadi saldo anggaran lebih ya, jadi SAL gitu ya. Ini nanti di akuntansi ya yang teknik akuntansi mungkin nanti di kelompok yang lain gitu ya. Nah, SAL itu pun juga tidak penggunaannya pun nanti untuk operasional di tahun anggaran yang akan datang gitu ya kalau itu. Nah tapi dalam secara teori sebenarnya bisa juga dilakukan investasi. Jadi artinya pemerintah itu punya
punya tabungan gitu ya. Jadi investasi itu kan bisa dibelikan obligasi, bisa dibelikan atau bentuk investasi lainnya gitu ya. Atau bisa jadi mungkin kalau yang disepakati gitu adalah pembentukan badan usaha gitu ya. Nah, walaupun selama ini badan usaha itu tujuannya sebenarnya bukan lebih ini ya, mungkin 50-50 gitu ya, 50-50 antara tujuan investasi gitu ya dengan tujuan yang lain. Apa tujuan misalnya gini, misalnya sebuah provinsi atau kota kabupaten gitu ya, itu membuat badan usaha yang bergerak di bidang wisata misalnya gitu. Nah, itu kan meskipun ada pertimbangan misalnya melihat oh ini wisatanya bagus nih, profitable gitu ya. Nah, itu kalau swasta akan melihat begitu, tapi kalau dia pemerintah biasanya melihatnya adalah ini wisata harus bergairah misalnya gitu kan. Nah, wisata harus bergairah, maka pemerintah melakukan misalnya membentuk badan usaha yang berkaitan dengan wisata gitu ya. Nah, sehingga nanti sebagai stimulus gitu ya. Nah, gitu kan. Oh, ini kita membuat misalnya ada situ atau ada danau, kita buat semacam badan usaha untuk mengelola itu misalnya. Nah, kan ekonomi akan berkembang gitu ya. Nah, itu kan juga bisa apabila ada kelebihan dana itu gitu ya, itu kita arahkan ke dalam bentuk-bentuk yang sifatnya investasi gitu ya. Atau yang memang murni bisnis gitu ya. Investasi seperti murni bisnis ya, seperti misalnya di DKI gitu ya. Di DKI itu kan badan usaha apa tuh yang seperti misalnya Ancol gitu ya. Ancol itu kan kerjasama pemerintah DKI dengan swasta misalnya gitu. Nah, ini ada sih itu kan ada sedikit yang berkaitan dengan wisata gitu ya. Tapi kan itu juga memberikan keuntungan yang cukup besar ya sebagai tambahan pemasukan ke kas daerah gitu ya. Atau membuat pabrik apa gitu ya, kan ada beberapa pabrik-pabrik yang sifatnya secara pasar dia menguntungkan gitu ya. Nah, kemudian pemerintah ikut masuk di dalamnya supaya mendapatkan keuntungan juga gitu ya. Mungkin tidak terlalu syarat dengan tujuan-tujuan lain gitu ya. Beda seperti tadi ya, wisata itu ada tujuan pengembangan wisata gitu ya. Nah, itu jadi ketika pemerintah memutuskan untuk melakukan investasi gitu ya, maka ya harus ada semacam due diligence-nya gitu ya, ada semacam penilaian yang mendalam tentang kenapa apakah investasi itu perlu dilakukan atau tidak gitu ya. Nah, itu jadi nanti ya biasa nanti kita masuk juga ke masalah akuntansi kan. Ini penilaian investasinya gitu ya, apakah dilakukan dengan metode biaya gitu, apakah dengan metode ekuitas gitu ya. Kalau biaya gitu ya, kalau biaya kan berarti diperoleh dengan sebesar biaya perolehan. Kalau dengan metode ekuitas berarti ya semacam ini ya. Ini kan ada ya teknik akuntansi yang mungkin di akuntansi lanjutan kan sudah dipelajari ya. Ada metode ada metode cost, ada metode equity gitu ya. Nah, atau ada metode net worth gitu ya, nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nah, itu juga bagaimana cara pemerintah daerah gitu ya atau pemerintah pusat itu membuat penilaian tadi gitu. Nah, itu jadi itu tambahan gitu ya kalau kita memang pemerintah ingin melakukan investasi gitu ya. Jadi usaha sebagai bagian dari kepemilikan pemerintah ya. Jadi yang menguntungkan ya. Jadi nanti mau pilih mana nih, kita mau sahamnya sampai dengan 20% gitu ya. Ada saham antara 20 sampai 50% atau kita harus mayoritas. Gitu ya. Biasanya kalau ini juga berkaitan dengan metode gitu ya. Kalau saham di bawah 20%, biasanya metodenya adalah cost gitu ya. Kalau antara 20 sampai
50 biasanya metodenya equity gitu ya. Tapi kalau di atas 50 ya, atau kelebihan lebih dari 50 itu juga bisa menggunakan equity method gitu. Nah, jadi ini juga ketika pemerintah akan melakukan investasi gitu ya, kelebihan dana atau mungkin juga dia harus mengalokasikan sebagian dananya ya untuk melakukan investasi gitu. Nah, itu saya kira sebagai tambahan ya tentang penilaian investasi gitu ya. Kemudian hal yang lain gitu ya. Tadi juga ada penjelasan ya kalau Nah, tadi juga ada penjelasan gitu ya kalau di antara yang membedakan adalah antara akuntansi manajemen sektor privat dengan publik itu adalah input ya. Tadi penerimaan gitu ya. Penerimaannya kalau swasta jelas dari tanda kutip jualannya gitu kan ya. Tapi kalau dari pemerintah itu kan penerimaannya dari pajak gitu ya. Nah, ini kan yang utama biasanya pajak gitu ya, sebagian besar ada di pajak. Nah, ini kan tentu beda gitu ya cara mengendalikannya gitu, cara perhitungannya gitu. Nah, karena kan ini kalau pajak kan dia lebih kepada undang-undang yang bersifat memaksa ya, berbeda dengan bisnis ya. Kalau bisnis kan ya ini jualannya laku apa enggak gitu ya. Nah, itu tentu ada hal-hal yang berbeda. Kemudian di dalam informasi biaya gitu ya. Ini juga ya di dalam informasi biaya gitu ya. Tentu yang harus dipertimbangkan ya, karena kan kalau akuntansi manajemen ini kan lebih kepada biaya ya. Kita menghitung biaya gitu ya. Nah, salah satu concern dari akuntansi manajemen ini kan adalah biaya gitu ya. Misalnya favor atau unfavorable gitu ya, itu kan ada di sana. Nah, tentu yang kritis yang di dalam informasi biaya ini adalah bagaimana gitu ya. Ya, ada biaya input gitu ya, kemudian ada biaya output gitu ya, dan ada biaya proses gitu. Nah, ini tentu nanti sangat berkaitan juga dengan berapa kos pelayanan yang harus ditanggung oleh masyarakat kalau misalnya harus membayar gitu ya. Ya kan ada beberapa pelayanan yang dia harus membayar ya, tidak semua kan pelayanan mungkin KTP sekarang gratis, tapi kan dulu pernah KTP itu membayar gitu ya. Nah, itu kenapa membayar itu dibebankan 10.000 misalnya gitu. Nah, itu dari perhitungan apa gitu ya. Atau misalnya puskesmas gitu ya. Puskesmas itu sekarang yang berobat itu bayar misalnya 5.000 gitu ya. Nah, bayar 5. Kenapa biayanya 5.000 gitu ya? Ini dasar pertimbangannya apa? Ya, informasi ini kan adalah terkait dengan delivery atau deliver dari atau memperoleh dari sumber informasi biaya ya. Emang biaya proses dokternya berapa sih gitu ya? Kemudian biaya obatnya berapa sih gitu ya? Kemudian biaya pemeliharaan puskesmasnya berapa yang harus dialokasikan untuk masyarakat yang berobat itu bayarnya 5.000 misalnya gitu. Gitu ya. Itu kan biasanya ada biayanya. Kalaupun nanti gratis gitu ya. Nah, biasanya karena itu kan biasanya program dari dampak dari ini ya, dari misalnya pilkada gitu ya, pemilihan kepala daerah langsung. Nah, itu kan biasanya ada ya, udah pokoknya nanti kalau zaman kepemimpinan saya biaya berobat puskesmas gratis. Nah, itu gratis itu sebenarnya kan bukan gratis gitu ya, tetapi dananya ditanggung oleh APBD gitu ya. Karena puskesmasnya harus operasional. Nah, mungkin yang 5.000-nya nanti ditanggung oleh pemerintah ya. Jadi sehingga APBD menganggarkan 5.000 itu gitu. Atau misalnya 5.000 khusus untuk masyarakat yang tidak mampu ya, misalnya dia mempunyai
SKTM, surat keterangan tidak mampu. Nah, baru dia gratis. Tapi kalau masyarakat biasa, dia mau berobat ya tetap bayar 5.000. Kan dia punya kemampuan. Nah, gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, tapi tadi penentuan 5.000 gitu ya, juga penentuan penggratisan tadi. Nah, ini kan adalah berkaitan juga dengan berapa biaya yang harus tanggung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan masyarakat. Ya, seperti itu contoh puskesmas. Ada lagi contoh misalnya PLN gitu ya. Nah, ini biaya listriknya berapa gitu ya. Nah, kan ada yang ini terlalu tinggi, ada biaya-biaya yang tidak dimasukkan gitu ya. Seperti tadi ya misalnya puskesmas 5.000 itu mungkin biaya dokternya nggak dimasukin gitu ya, karena dokter sudah ditanggung dengan misalnya gaji gitu ya, misalnya gitu, gaji dari APBN misalnya. Nah, jadi ada ada biaya-biaya yang ini cost-nya gitu kan ya. Nanti biaya operasionalnya kalau sudah dialokasikan oleh APBN dia nggak dihitung lagi. Nah, gitu ya. Jadi bisa dengan model seperti itu gitu ya. Jadi ketika kita biaya input berapa untuk menentukan tarif PLN misalnya, nah maka ya apa nih biaya yang akan dimasukkan gitu ya, biaya operasional pegawainya, ya biaya bahan baku pembangkit listriknya gitu ya, kemudian biaya overhead ya sama sebenarnya hitungannya seperti itu gitu ya. Nah kemudian juga biaya sambungan gitu ya, kalau PLN kan biaya penyambungan listriknya seperti apa ya, itu kan masang tiang listrik gitu ya, kabel-kabelnya dan sebagainya. Nah itu kan menjadi biaya yang harus diperhitungkan ya, atau air kan juga seperti itu ya, air dari PDAM gitu ya, airnya harganya berapa gitu ya, biasanya kan kita gitu ya, air kalau misalnya masyarakat di situ itu belum mencapai jumlah minimal tertentu, maka PDAM nggak mau membuka pipa baru gitu ya, karena kalau misalnya yang pengen langganan cuma 10 orang ya, nggak cuma 10 rumah ya, nggak cukup dia untuk membuka pipa baru gitu ya, kecuali kalau orang orang itu mau menanggung biaya pipanya. Nah, itu mungkin bisa. Tapi kalau dari perhitungan kan harusnya kan gratis ya, tidak ada pipa ya. Biasanya biaya sambungan berapa? 2 juta, 1,5 juta misalnya, itu kan biaya sambungan ya, meteran, kemudian pekerjaan penyambungan dari pipanya PDAM masuk ke rumah. Nah, itu kan biayanya yang di situ yang dihitung. Tapi kan biaya jaringan dari pengolahan air, kemudian pipanya ditanam di jalan-jalan, itu kan tidak berbeda gitu ya dengan perhitungan dari ketika masyarakat itu mau menyambung menyambung air gitu ya. Jadi kalau misalnya 50 orang atau 100 orang ya biaya penyambungannya 1,5 juta gitu. Tapi kalau cuma 10 orang ya maka biaya penyambungannya tentu akan tidak cukup gitu ya, biaya instalasi itu untuk sambungan pipa yang hanya pelanggannya 10 orang. Nah itu jadi saya kira itu diantara informasi-informasi tentang biaya ya, kalau udah kaitan dengan produksi mungkin hampir sama dengan bisnis ya, dengan akuntansi pada umumnya. Tetapi tadi yang contoh seperti puskesmas, KTP gitu kan ya, kemudian seperti yang masih ada biaya ya, misalnya IMB gitu ya. Nah, IMB bangunan itu kan ada biayanya ya, per meter itu berapa puluh ribu atau berapa ribu ya, kalau dia membangun per meter sekian. Nah itu dasar menghitungnya apa gitu ya, biayanya berapa gitu. Nah itu tentu penting untuk ketika sektor publik itu menentukan ini loh nilai biaya pelayanannya gitu ya. Nah, maka informasi yang disampaikan tadi ya, biaya inputnya berapa, biaya outputnya berapa, dan biaya prosesnya berapa. Ya tentu itu juga perlu gitu ya.
Nah, walaupun kadang-kadang kalau sifatnya pelayanan kepemerintahan murni, gitu ya, ya seperti tadi ya KTP, gitu ya. Nah, itu kan pelayanan kepemerintahan yang murni ya, murni pelayanan kepemerintahan. Ya mungkin bisa jadi nanti penetapan biaya dari KTP-nya tersebut, gitu ya. Nah mungkin tidak tidak terlalu memperhitungkan cost-nya, gitu ya. Tapi lebih kepada mungkin kemampuan masyarakat. Bahkan sekarang mungkin KTP digratiskan, padahal kan ada biayanya. Nah, gitu ya, biaya kartunya aja berapa? Biaya proses pembuatan kartunya operasionalnya itu berapa, gitu ya. Nah, itu jadi ketika dia pelayanan yang bersifat murni, gitu ya, maka bisa saja pemerintah membebaskan, gitu ya. Tapi tetap tentu pemerintah kan tetap menghitung ini operasional untuk melakukan pelayanan ini dari mana dananya, gitu ya, cukup nggak dana pemerintah untuk melakukan operasional ini ketika pelayanan kepada masyarakatnya digratiskan atau dibebankan biaya yang biayanya di bawah dari kos pelayanan itu sendiri, gitu ya. Nah itu jadi itu dalam hal pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan biaya. Nah, biasanya ada beberapa aktivitas ya di dalam melakukan penentuan biaya, gitu ya. Nah, ini tadi ada nggak disampaikan ya. Jadi ada cost finding, gitu ya. Jadi melakukan menemukan biaya yang diperlukan untuk memproduksi produk atau pelayanan tadi, gitu ya. Nah, tentukan dulu misalnya, sebenarnya untuk pelayanan KTP itu nilainya sebenarnya 50.000, gitu ya. Nah, gitu ya, 50.000 sebenarnya, gitu ya. Tapi kemudian digratiskan, berarti dari mana biaya itu nanti akan diperoleh. Ya, dari penerimaan negaranya, apakah dari pajak, apakah dari retribusi, itu berarti harus bisa menutup biaya pelayanan, gitu ya. Nah, itu tetap bagaimanapun juga dia harus menentukan dulu berapa biaya pelayanan tersebut, gitu ya, supaya anggaran dari pemerintah itu juga nanti terkontrol. Karena kalau misalnya dia tidak menentukan biaya realnya, ya tentu nanti kan anggarannya bisa jebol dong, gitu ya. Sama seperti itu tadi kan, ketika udah puskesmas sebenarnya ada biayanya 5.000, kita gratiskan, ditanggung oleh anggaran APBD. Nah ini kan harus dihitung sumber dananya dari mana, ada apa enggak. Kalau tidak ada kan nanti akan jebol dong anggaran pemerintah, ya APBD-nya akan jebol kalau kita tidak menghitung terlebih dahulu. Gitu ya. Nah jadi tetap apakah nanti dibebankan pengganti kos, ya atau lebih rendah dari kos ataupun digratiskan, tetap kita harus menghitung biaya pelayanannya. Kemudian yang kedua itu adalah cost recording, ya. Nah, jadi biaya-biaya yang timbul ini harus dicatat, ya. Ini tentu dengan sistem akuntansi, gitu ya. Harus dicatat sehingga memang nanti sebagaimana kita akuntansi ya anggaran, gitu ya. Itu kan pasti akan membandingkan perhitungan awal dengan realnya berapa, gitu ya. Ini menguntungkan atau merugikan ya, favorable atau unfavorable, gitu ya. Jadi pencatatan terhadap biaya tadi mencetak kartunya, cetakan kartunya, bahannya, kemudian operasional, foto, gitu ya, kemudian pencatatan data masyarakatnya, gitu ya. Nah itu kan adalah biaya operasional yang harus dicatat, ya cost-nya harus dicatat. Nah kemudian juga yang ketiga adalah melakukan analisis biaya, gitu ya, cost analyzing, ya. Jadi pada cost analyzing ini, ya, jadi kita melakukan identifikasi biaya-biaya yang timbul, gitu ya. Ini jenisnya apa, gitu ya. Kemudian ada nggak perubahan, gitu ya. Misalnya quantity berubah atau harga berubah, kan bisa ya. Nah, di dalam praktek kan bisa seperti itu, ya. Menurut perhitungan kita
misalnya masyarakatnya ada 1.000, maka kita siap. Ternyata masyarakatnya ada 1.200. Nah, gitu ya. Berarti kan ini ada perubahan volume. Ya, atau mungkin harganya berubah ya karena ada fluktuatif, misalnya ekonomi dunia, misalnya ini harga tinta berubah nih misalnya gitu ya. Nah, sehingga terjadi perubahan cost atau biaya. Nah, ini harus dilakukan analisa ya, bagaimana ke depannya gitu ya. Intinya kan bagaimana agar programnya bisa terlaksana, tidak jebol. Ya, kalau misalnya harga naik, gitu ya. Nah kan program harus terlaksana tetap, gitu ya. Nah tentu sebagai bahan ya, biasanya kan kalau sudah terjadi kan nggak bisa dirubah ya. Nah kalau sudah terjadi adalah sebagai bahan untuk perencanaan di tahun yang akan datang. Gitu. Jadi kaitannya dengan bagaimana efisiensi agar tahun depan itu bisa lebih efisien. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah ada cost finding, sudah dicatat, sudah dianalisa, maka yang selanjutnya untuk kedepannya itu adalah melakukan strategi penurunan biaya, pengurangan biaya, gitu ya, cost reduction. Gitu. Nah ini tentu dalam tahapan ini ya gitu ya agar tercapai ya value of money gitu ya. Jadi uangnya ini jadi bermanfaat gitu ya. Kan di presentasi saya yang awal sudah disampaikan ya value of money di dalam akuntansi sektor publik. Ya. Nah, sehingga pengurangan adanya bagaimana kita tentu kan di hampir sama pasti ya di swasta juga begitu. Pasti kita harus ke depannya di anggaran yang akan datang itu harus lebih efisien karena kita sudah pengalaman gitu ya, sudah pengalaman tentu kalau dilakukan evaluasi gitu ya. Makanya ada analisis terhadap biaya. Nah, sehingga bagaimana nanti di masa yang akan datang tentu manajemen harus melakukan penghematan biaya gitu ya. Kemudian ya perbaikan-perbaikan yang lain ya. Misalnya prosedurnya harus lebih efektif, efisien gitu ya. Misalnya kalau membuat KTP harus melalui 5 tahapan gitu ya, maka bagaimana supaya cukup 3 tahapan bisa jadi atau mungkin 2 tahapan. Ya, atau kalau sekarang di masa Covid gitu ya, misalnya nggak mungkin tatap muka gitu ya. Bagaimana bisa membuat KTP secara online misalnya gitu ya. Nah, gitu. Walaupun pasti ada bagian offline-nya tapi mungkin bisa dipersingkat. Ya. Nah, itu kan juga akan menghemat biaya gitu ya. Itu kemudian nah ini yang harus dipertimbangkan ya oleh para manajer di sektor publik ya. Nah, kemudian yang terakhir dari aktivitas biaya ini adalah pelaporan ya, cost reporting. Nah, ini adalah hal yang sangat penting karena ini kaitannya adalah dengan akuntabilitas. Apalagi ini karena kan sifatnya publik ya, karena apalagi karena organisasi organisasi sektor publik gitu ya. Nah, jadi ini harus dilaporkan ya, baik pelaporan itu kepada publik, kepada masyarakat atau ya kepada level ya, level berjenjang yang ada di atasnya. Ya, pimpinannya atau atasannya, ya ini harus dilakukan pelaporan penggunaan biaya gitu ya. Nah, disinilah tadi dalam kalau kita kaitkan dengan tahapan-tahapan di dalam pengendalian, nah disinilah peran dari atasan untuk melakukan pengendalian kinerja, ya, melakukan monitoring dan evaluasi gitu ya. Biasanya atasan akan melakukan biasanya monef ya istilahnya yang populer. Nah, monitoring dan evaluasi biasanya akan dilakukan ya oleh timnya atasan gitu ya, timnya penanggung jawab utama melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, diantaranya adalah bagaimana pelaporan biaya ya, laporan biaya dan pencapaian gitu ya. Tapi biaya udah pasti gitu ya. Kalau di mana-mana itu kan biaya nggak pernah lepas ya. Biasanya kadang-kadang LPJ itu karena sangat pentingnya masalah biaya, biasanya fokus kepada biaya gitu ya. Bukan
kalah ya fokus kepada pencapaian tujuan. Ya biasanya kan kalau wah tujuannya nggak tercapai ya soalnya biayanya kurang ya gitu ya. Jadi pasti akan balik lagi kepada urusan biaya. Gitu. Nah jadi memang biaya ini yang bagaimanapun juga ini sangat penting gitu ya. Sama seperti ketika organisasi pemerintah itu sudah selesai melaksanakan tugas tahunan, dia diaudit. Ya, audit itu kan audit keuangan. Ya, yang diaudit itu adalah biayanya. Gitu ya, penggunaan anggarannya itu yang diaudit. Ya. Nah, kan itu kan memang fokusnya kepada keuangan ya. Program itu nanti ngikut gitu ya. Plus minusnya dari program itu ya itu sudah akan ditunjukkan melalui hasil audit keuangannya gitu. Nah, begitu untuk yang tambahan ya tadi untuk yang berkaitan dengan informasi biaya gitu ya. Begitu kira-kira. Apa ada pertanyaan? Saya boleh menanyakan sesuatu nggak Pak? Ya silakan boleh. Ini sih Pak, mau ini aja nanya, maksudnya kalau dalam kondisi seperti ini gitu, seperti yang tadi juga udah saya sampaikan tentang kondisi yang lagi force major, lagi pandemi gini gitu. Berarti kan sebelumnya pemerintah memang nggak punya histori sebelumnya bagaimana mengadakan anggaran untuk pandemi gitu kan ya Pak ya. Nah itu berarti apakah ada dari tabungan kas negara atau gimana yang harus dialokasikan sehingga ada anggaran baru gitu untuk kasus-kasus baru gitu. Itu bagaimana Pak? Dan ya itu dulu deh. Ya, jadi kan memang itu bedanya top gitu ya, top manajemen ya, pucuk pimpinan gitu ya dengan pelaksana operasional gitu ya. Kalau pelaksana operasional kan dia harus melaksanakan apa yang sudah diprogramkan. Gitu. Yang bikin program siapa yang bikin program ya penanggung jawab program kan pucuk pimpinannya gitu ya. Nah, itu nah beda dengan antara bawahan yang sebagai pelaksana program dengan pucuk pimpinan. Kalau pucuk pimpinan kan dia lebih kepada kalau kita bicara manajemen kan irregular gitu istilahnya gitu ya. Jadi dia kan tidak ada pola gitu ya maksudnya kan. Kalau bawahan kan polanya kalau melaksanakan program harus dilaksanakan, sudah ada SOP-nya, sudah ada pedomannya, itu harus dilaksanakan. Nah tapi kalau dia pucuk pimpinan ya kan dia lebih kepada pengambilan keputusan yang sifatnya irregular gitu ya, kejadian-kejadian yang tidak rutin gitu ya. Nah itu karakternya tuh kalau sudah semakin tinggi sebuah jabatan gitu ya, pasti dia keputusan-keputusan yang harus diambil atau masalah-masalah yang akan dihadapi itu dia akan bersifat tidak pasti atau irregular, tidak rutin gitu ya, non rutin gitu, irregular atau non rutin. Nah ketika kejadian seperti sekarang gitu ya, maka memang yang harus mengambil keputusan itu adalah pimpinan yang paling atas gitu ya, pimpinan tertinggi atau di mana wewenang itu ada gitu ya. Jadi misalnya harus merubah anggaran. Nah, anggaran itu wewenangnya ada di siapa? Ada kalau di daerah berarti dia kepala daerah. Ya, misalnya wali kota, bupati dengan legislatif ya, DPRD misalnya atau gubernur dengan DPRD. Kalau di tingkat pusat berarti presiden dengan DPR. Gitu ya. Nah, maka ketika ada sesuatu yang sangat tidak biasa ya, gitu ya. Irregular sebenarnya banyak ya di tahun berjalan ya, gitu ya. Nanti biasanya kalau di pemerintahan kan karakternya ada anggaran perubahan. Jadi kalau misalnya APBN sudah ditetapkan atau APBD sudah ditetapkan, maka begitu ditetapkan itu langsung berjalan tuh. Program sudah berjalan ya Januari, Februari, Maret gitu. Nah, maka dalam siklus awal tahun tersebut itu sudah melihat-lihat mana yang perlu dirubah, ditambah atau dikurangi. Nah, itu dituangkan di dalam bentuk anggaran APBN atau APBD perubahan. Gitu ya. Nah, jadi memang sudah ada. Jadi artinya prosedur secara
prosedur keuangan negaranya itu sudah ada, gitu ya. Jadi silakan dilakukan anggaran perubahan. Gitu ya. Biasanya anggaran perubahan ya kalau dalam siklus pemerintahan, anggaran perubahan biasanya sudah bisa ditetapkan September atau Oktober. Gitu ya, anggaran perubahan untuk dilaksanakan biasanya di triwulan terakhir. Gitu ya. Nah, kalau anggaran tahun bersangkutan itu kan sudah selesai di Desember tahun sebelumnya. Gitu ya. Nah, begitu ada kejadian-kejadian yang tidak normal, ya maka dituangkanlah dalam bentuk anggaran perubahan. Ya, gitu. Kalau cukup di anggaran perubahan. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam kasus sekarang gitu ya, ini kan sangat luar biasa gitu ya, sampai pemerintah itu membuat undang-undang sendiri kan gitu ya, harus cepat kan gitu ya, nah, sampai membuat undang-undang sendiri gitu ya, undang-undang nomor berapa itu ya, pemerintah kalau seingat saya itu kemarin membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang gitu ya. Jadi kan kalau kita prosedur hukumnya kalau ingin cepat gitu ya, ini ada sesuatu yang urgent itu bisa dilakukan dengan inisiatif presiden tersendiri. Maka diterbitkanlah peraturan pemerintah pengganti undang-undang, itu istilahnya. Gitu ya. Nah, tapi peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dalam jangka waktu 1 tahun harus mendapatkan persetujuan DPR. Gitu ya. Kalau tidak mendapatkan persetujuan DPR, batal langsung undang-undangnya. Peraturan pemerintah pengganti undang-undangnya langsung batal. Gitu ya. Nah, itu prosedur yang ada gitu ya. Maka ketika tadi memang benar ya, tidak ada pengalaman, bahkan seluruh dunia pun juga baru pengalaman yang pertama gitu ya, karena gelombangnya relatif mendunia gitu ya. Artinya hampir semua negara itu kena ya. Kalau sebelum-sebelumnya ya seperti virus flu burung gitu ya, ada flu Spanyol atau apa gitu ya beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Nah, itu agak terlokalisir secara regional gitu ya. Kalaupun ada yang masuk tidak terlalu seperti sekarang. Kalau sekarang kan hampir semua lapisan masyarakat itu kena gitu kan sekarang. Nah, sehingga memang pemerintah membuat harus ya itu tadi karena sifatnya kan non rutin ya, irreguler, maka dia harus membuat suatu perubahan peraturan. Kan ini anggaran ada sedikit perubahan gitu ya. Perubahan termasuk dalam mekanisme ya, misalnya untuk penanganan COVID gitu ya, maka langsung gerak cepat ya, tidak perlu LPG kemana-mana gitu ya, kalau saya nggak salah kan seperti itu gitu ya, tidak perlu ini cepat, tidak perlu minta persetujuan ke apa, jadi prosedur dipercepat untuk menangani. Nah itu kan perlu payung hukum gitu ya, payung hukumnya yaitu tadi ya, segera dibentuk aturan pemerintah pengganti undang-undang, terus langsung cepat segera disahkan dalam bentuk undang-undang. Nah gitu ya. Jadi memang kembali tadi kepada pucuk pimpinannya, dia melakukan tindakan yang cepat atau tidak. Gitu. Begitu kira-kira. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup Pak, kok ada saya. Oke. Baik, kalau cukup berarti ya kita cukupkan saja gitu ya. Udah 10.15 ya, tinggal sedikit lagi. Ya, dari saya juga tambahan-tambahannya saya kira itu sudah tercakup ya untuk target pencapaian materi yang sekarang gitu ya. Ya paling nanti kalau mungkin saya paling kasih ini ya pertanyaan-pertanyaan ringan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan ringan yang dijawab di Google Classroom aja, nanti mungkin saya kasih pertanyaan-pertanyaan ringan, nanti semuanya jawab ya supaya
kira-kira menangkap materi yang disampaikan oleh teman-temannya. Gitu. Ya kuis lah gitu ya, kuis tapi nggak kuis dadakan ya. Nanti saya kirim, silakan dikumpulkan mungkin seminggu atau ya intinya sebelum kuliah berikutnya harus sudah dikumpulkan. Gitu. Saya kira dari saya itu. Gimana? Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan saja. Cukup Ustadz kayaknya. Cukup Kalau Ustadz. yang lain nggak ada. Ini masih ada yang mau masuk. Ini ya keluar masuk ya mungkin ya. Keluar masuk ya. Oh iya iya. Ya itu karena saya lihat jumlahnya dari tadi sekitar itu aja. Ya, cukup ya saya kira. Silakan ditutup ya. Kalau dari saya ya mudah-mudahan materinya bisa dipahami oleh terutama yang penyaji ya dan teman-teman yang mendengarkan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, dari saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Baik ya, saya tutup ya. Siap.